warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati segenap para jemaah yang hadir pagi hari ini, para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah panjenengan menuju masjid berjamaah maupun ikut ta'lim, langkah-langkahnya diganti oleh Allah dengan amal-amal yang baik yang kemudian menjadi investasi akhirat yang akan menyelamatkan kita pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain, amin. Kemarin kita sudah membahas tentang kesibukan kita. Ada 4 keadaan yang menyibukkan kita mestinya setelah terbitnya matahari. Ada 4 kesibukan yang mesti kita sibukkan. Ada sholat yang biasa dirutinkan oleh Rasulullah setelah terbitnya matahari, yang namanya sholat duha. Kemudian ada amalan-amalan keadaan yang lebih baik daripada amalan sunnah itu, daripada sholat sunnah itu. Setidaknya kita memiliki 4 kesibukan di dalam diri kita itu. Apa saja? Jadi setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, setidaknya ada beberapa kesibukan, ada 4 kesibukan yang lebih baik daripada sholat sunnah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita ini mencari ilmu yang bermanfaat di dalam urusan agama. Ilmu yang bermanfaat ini ialah ilmu yang menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari ilmu, tambahlah rasa takut kita kepada Allah, maka itu disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Bertambahnya kita mengetahui aib-aib yang ada di dalam diri kita, itu juga merupakan tanda-tanda daripada ilmu yang bermanfaat. Ketika ada orang mempelajari suatu ilmu, tapi dengan ilmu itu kemudian aib-aib orang lain yang nampak kepada kita, hati-hati, itu jangan-jangan sudah tertipu dengan tipu daya setan. Karena ilmu yang bermanfaat mestinya menambahkan penglihatan kita kepada aib-aib yang ada di dalam diri kita, bukan aib-aib yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian tanda daripada ilmu yang kita pelajari itu adalah bermanfaat, bertambahnya pengetahuan kita di dalam beribadah kepada Allah. Mana yang baik, mana yang dilarang oleh Allah, waktu-waktu yang diharamkan, mana yang makruh, mana yang sunnah, tahu, kenal, tidak asal ibadah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat kepada kita
Kalau kita berada di jalan itu, dari jalan-jalan yang telah kita pelajari, bertambah keimanan, bertambah rasa takut, senang beribadah, maka teruslah di dalam mencari ilmu tersebut. Amalkan ilmu tersebut dan sebarkan kepada keluarga dan umat di sekitarnya. Kenapa? Karena itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Kalau panjenengan mencari ilmu, tapi kemudian panjenengan masih suka nunda-nunda, panjenengan suka dengan hadirnya ilmu malah suka berkelahi, berdebat, mencari-cari kesalahan orang lain, maka hati-hati. Yang ditakutkan niat panjenengan di antara panjenengan dengan ilmu itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau niat karena Allah, maka insya Allah akan bertambah kebaikan, akan bertambah ketaatan kita, akan bertambah senangnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan memulai kajian hari ini. Fa'idha faragta. Halaman berapa tadi Pak? 41 dari bawah ke 5 paling pojok. Fa'idha faragta min dzalika kullihi. Maka jika panjenengan sudah selesai dari ilmu, dari keseluruhan ilmu yang bermanfaat tadi, artinya panjenengan sudah mempelajari bagaimana cara ibadah yang baik, bagaimana panjenengan mencari ilmu yang bisa memperlihatkan aib sendiri kepada panjenengan, bagaimana panjenengan ini tambah senang lagi ngejar akhiratnya. Kalau itu panjenengan sudah selesai mempelajarinya, wa farauta min islahi nafsika, kemudian panjenengan selesai pula memperbaiki diri panjenengan, zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin, baik di dalam kita bersikap secara zahir ataupun bersikap secara batin, hati kita kebersihan dijaga, riya, ujub diperhatikan. Hati mulai kita bangun tadi sampai kita nanti masuk kepada tidur kita diperhatikan. Jangan sampai ada celah syaitan masuk ke dalam diri kita, kemudian kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditolak amal-amalnya karena ada kotoran yang ada di dalam kalbu kita. Tangan dijaga, kaki dijaga, penglihatan dan pendengaran juga dijaga. Karena tidak akan ada ghibah, tidak akan ada pembicaraan tentang orang lain kalau kita tidak mendengarkannya. Maka di dalam kitab ini kita diajarkan orang yang berbicara, orang yang ghibah, dan orang yang mendengarkan sama maun, kata Imam Ghazali. Maka perhatikanlah gerak-gerak badan kita dan hati kita. Setelah itu selesai, pengetahuan-pengetahuan yang bisa membersihkan hati kita, yang bisa memperbaiki hati kita dan memperbaiki secara zahir fisik kita. Wa fadla syai'un min akhatika, kemudian tersisa dari waktu-waktu kita ini, waktu-waktu dari panjenengan masih tersisa setelah panjenengan pelajari hal-hal yang ilmu yang bermanfaat tadi. Fala ba'sa, maka wajib panjenengan antastaqila bi'ilmil madhabi, maka wajib panjenengan menyibukkan dengan perkara ilmu madhab. Madhab kita sudah tahu, mungkin pernah dengar, yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada berapa madhab Pak? Berapa? 4. 1
Satu, Imam Hanafi. Dua, Hambali. Tiga, Syafi'i. Empat, yang saya yakin ada yang Maliki, ada Hambali, itu karena urutan di depan. Jadi Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali yang panjenengan sebutkan tadi. Fikih di dalam urusan fikih. Jadi kalau secara pribadi kita sudah selesai memperbagus secara zahir ataupun batin, sudah kita pelajari, maka lanjutkan, sibukkan kalau masih ada waktu yang tersisa untuk mempelajari perbedaan fikih. Untuk apa, Pak? Kita mempelajari perbedaan fikih wong saya bukan ustaz umpamanya. Pak, orang alim, orang pinter itu tidak mesti jadi ustaz. Orang biasa itu juga tidak wajib jadi ustaz, tapi wajib mencari ilmu. Mesti tahu, Pak. Karena kita ini dikatakan mencari ilmu itu wajib mulai kita lahir sampai masuk ke liang lahat, masuk ke kuburan, baru berhenti kita mencari ilmu. Wajib, Pak, mencari ilmu. Bukan hanya karena mau jadi ustaz. Nah, repot dengan kalau saya sudah mulai takut tadi. Ini kok sudah paham madhab yang 4. Wah, sudah mau diganti saya di sini. Berapa, Pak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa mempelajari madhab itu? Setelah kita secara pribadi sudah bisa memperbaiki zahiran wa batinan, lita'rifa bihil furu'an nadhirah, agar engkau mengetahui tentang ilmu, cabang-cabang ilmu yang jarang terjadi, yang jarang ditemukan, fil ibadati, yang berkaitan dengan ibadah, agar panjenengan kita tahu tentang ilmu-ilmu yang jarang terjadi. Wa tariqat tawassuti bainal khalqi, dan menjadi jembatan penengah di antara makhluk fil khudumati inda tibaihim 'ala za'awat, ketika atau di dalam pertikaian ketika fokusnya mereka terhadap syahwat. Ketika ada orang debat masalah hukum, katanya A, katanya B, kita bisa menjadi penengah. Dah, enggak usah berdebat. Kalau menurut Imam Syafi'i begini, Imam Hambali begini, Imam Malik begini, dan Imam Syafi'i begini. Tidak perlu berdebat karena nggak ketemu, Pak. Habis dikir harus keras. Satunya bilang enggak, Jumat nggak ada qobliyah. Kata orang-orang Syafi'i ada. Katanya satu, sholat mutlak saja. Kata golongan Syafi'i ada. Nggak akan ketemu. Karena memang dari sodonya sudah berbeda madhab. Maka ketika gontok-gontokan karena syahwat, karena ego, jadilah penengah kita. Nggak usah berdebat, karena walaupun berdebat nggak akan ada yang menang, nggak akan ada yang kalah. Kenapa? Karena di situ memang dasarnya berbeda, pegangan hukumnya juga berbeda. Yang ada malah kalah semua. Habis berdebat haus, habis berdebat lapar. Ya itu, nggak usah berdebat kalau masalah hukum. Yang penting adalah panjenengan punya hujjah. Jangan pernah menyalahkan amalan orang lain kalau memang tidak jelas mungkar, ingkar kepada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun ijma'il ulama. Tidak perlu. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Amalan kami, amalan kalian adalah amalan kalian. Yang penting apa yang kita amalkan ada dasar yang termaktub di dalam kitab, ada dasar fatwa daripada ulama. Belum dia apakah
berdasar, ya berdasar. Buktinya hari ini semua megang kitab walaupun tidak dibuka. Minimal megangnya sudah mendapatkan fadilah. Tidak perlu dibuka. Kenapa? Dengan megangnya panjenengan kita semua ini sudah menjadi wasilah menyebarkan ilmu-ilmu agama. Pasti ada bedanya Pak, antara yang megang dan tidak, antara orang yang ngaji pakai kitab dan tidak, itu ada bedanya. Makanya tabarukan saja. Apalagi panjenengan langsung melihat teks aslinya. Terus fadzalika aidan ba'dal faraghi, dan mencari ilmu madhab tadi itu juga setelah kita selesai min hadhil muhammadi min jumlati furudil kifayati, setelah kita menyelesaikan hal-hal yang berkaitan penting tentang fardu kifayah. Jadi kalau panjenengan mau belajar madzhabul arba, perbedaan ulama, selesaikan dulu syariat, selesaikan dulu urusan zahiran wa batinan yang ada di dalam diri kita, perbaiki dulu. Minimal ilmu-ilmu sudah kita pelajari yang berkaitan untuk memperbaiki diri kita, baik secara zahir maupun secara batin. Setelah itu selesai, pelajarilah tentang apa-apa fardu kifayah. Bagaimana contoh, bagaimana tentang pemulasaran jenazah, bagaimana di dalam merawat orang yang sedang sakaratul maut, bagaimana di dalam memandikan, bagaimana di dalam mensolati, bagaimana di dalam mengkebumikan. Itu fardu kifayah. Baru setelah panjenengan selesai itu, wah sudah ada yang ngawalin Pak Ustaz, sudah ada yang biasa yang ngurusin jenazah. Ilmu yang panjenengan tidak disuruh itu jadi ambil semua Pak. Fardu kifayah. Pas tidak ada ustadz-ustadz yang nanganin pada saat itu, maka menjadi wajib semua. Baru ada yang mewakili satu, selesai gugur wajibannya. Kalau tidak ada yang mengerjakan, dosa sebelum dia semua. Ketika lambat di dalam menyelesaikan fardu kifayah tadi, maka ilmu yang panjenengan pelajari tentang fardu kifayah bukan kemudian disuruh jenengan jadi ambil semua. Wah, nanti ada apa namanya gontok-gontokan di RT, itu job saya, ini juga enggak perlu. Yang sudah biasa silakan yang biasa. Minimal panjenengan tahu ketika membantu, tahu minimal apa saja yang harus disiapkan. Ketika enggak ada, langsung bisa eksekusi Pak. Karena kalau tidak ada yang eksekusi, tidak menyelesaikan fardu kifayahnya tadi, satu kampung, satu wilayah itu berdosa. Kenapa? Karena wajib hukumnya. Terus fa'in da'atka nafsaka ila tarki ma dzakarnahu, jika nafsumu mengajak untuk meninggalkan apa yang telah aku sebutkan tadi, karena memang hal-hal kebaikan itu berat sekali Pak. Minal awradi, dari diri wirid-wirid rutin-rutinan amal, wal adhkari, dan zikir-zikir, istiqalan, merasa berat lidzalika, terhadap hal-hal wirid ibadah, mencari ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Kalau panjenengan berat di dalam melakukan itu, fa'lam anna syaitan la'ina, maka ketahuilah bahwa syaitan yang terlaknat qad dassa fil qalbika, sungguh telah menyelipkan di dalam hatimu ad-dafina, penyakit terpendam. Kalau panjenengan malas zikir, malas istighfar, malas mencari ilmu, hati-hati
hati kita semua yang malas di dalam wirid, di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita ini sedang dimasukkan penyakit oleh setan yang penyakit terpendam. Makanya diajarkan sebenarnya oleh Imam Ghazali, ketika kita malas untuk beramal soleh, Pak, karena memang lazimnya mata manusia ini melakukan kebaikan itu malas, Pak, akan memberontak yang namanya nafsu. Kalau kita mulai pagi sampai siang karena tidak ada kegiatan zikir terus, amal soleh terus, itu biasanya nafsu kita akan memberontak. Itu sifat alami. Maka kemudian diajarkan oleh Imam Ghazali, ada di belakang. Pelajaran kita ada di belakang. Saya kutip sedikit. Diajarkan oleh Imam Ghazali, kalau panjenengan ini berat di dalam beramal soleh, di dalam mengejar akhirat, panjenengan harus ingat, Pak. Kalau panjenengan ini biasanya kita umur berapa wafat, Pak? Seumpamanya umur 100, banyak bonusnya. Umur 100, anggaplah umur 100. Betul 100. 70. Oh, Ustaz sudah mau mendekati saya, Pak Ustaz. Panjangan dikit, 80 seumpamanya. 80 seumpamanya umur kita. Kita pensiun berapa, Pak? 56. Berapa pensiun, Pak? Oh, tergantung perusahaan. 58. Berarti kalau 58 ke 80 sisa berapa tahun? 22 tahun. Panjenengan, Pak, pagi ketemu malam, pagi ketemu sore, panjenengan sibuk bekerja, capek, kadang terhina, Pak, dimarahin oleh atasan. Panjenengan tetap diam, takut sampai keluar dari perusahaannya. Yang di panjenengan yang disiapkan hanya satu, takut ketika panjenengan masa istirahat yang 22 tahun, panjenengan tidak bisa makan, tidak bisa hidup baik, sehingga panjenengan siang sampai pagi ketemu malam, kadang, Pak, kerja luar biasa, enggak ada yang namanya capek, kerja terus padahal sudah capek, jelas-jelas capek, ada panggilan berangkat, Pak, sudah jelas capek, masih berangkat. Jam 2 malam jalan. Kenapa? Urusan kerjaan. Padahal 1 bulan full itu panjenengan kerja pagi ketemu pagi kadang, Mbak, hanya agar panjenengan hidup baik. Malah terkadang hanya untuk menyiapkan sisa waktu yang 22 tahun. Lalu bagaimana, kata Imam Ghazali? Ketika umur 80 tahun itu dibandingkan dengan panjenengan kelak di akhirat, itu tidak ada bandingannya, Pak. Di mana di akhirat itu akan hidup selama-lamanya. Bagaimana panjenengan menyiapkan 22 tahun pensiun? Nah, ini kan pensiun biasanya istilahnya. Panjenengan luar biasa di dalam sebulan itu mencari nafkah. Bagaimana menghidupkan panjenengan hari-harinya agar panjenengan layak, tenang, keluarganya tenang. Panjenengan mencari dengan semangat. Tapi ketika panjenengan waktu yang lama, luar biasa, selama-lamanya, abadal abadi, selama-lamanya, yang jelas kita ini paham betul bahwa kita semua akan wafat. Ada yang merasa tidak akan wafat? Ada yang merasa tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Mesti kita ini sudah paham betul bahwa kita akan suatu saat akan wafat. Dan kita paham betul karena kita umat Islam bahwa suatu saat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang panjenengan 22 tahun saja atau 80 tahun panjenengan untuk memperbaiki, untuk
cari ketenangan dalam hidup, untuk istirahat, untuk buat nyaman, bisa makan, bisa ini, bisa itu. Masa Pak kita ini untuk yang buat tinggal selama-lamanya ini kita tidak persiapkan untuk istirahat? Banyak kan orang bekerja juga mencari itu Pak. Ada pensiunnya enggak apa kan begitu. Akhirnya ada yang ngejar ini karena nanti setelah dia selesai kerja masih ada pensiunnya. Ada yang seperti itu. Kadang walaupun sogok menyogok tetap dikejar. Kenapa? Ada tunjangan hari tua. Loh ini kadang nggak punya uang, dia jual sawah aja sampai mau dapat, biar nanti setelah selesai kerja ada uang yang terus mengalir di hari tuanya. Lah ya sekarang nanti setelah kita wafat, yaumul qiyamah yang hidup selama-lamanya, apakah kita tidak persiapkan untuk istirahat? Apakah hari-hari kita mau capek dengan dipukul oleh malaikat? Makanya tanamkan dalam hati kita bahwa kita akan wafat, bahwa kita akan ada alam nanti itu yang akan abadi, bukan hanya 22 tahun, perjalanannya panjang sekali. Persiapkan itu untuk bekal kita. Alhamdulillah pagi ini walaupun panjenengan mungkin kemarin semalam seminggu kemarin panjenengan capek sekali dengan kesibukan, masih panjenengan sempatkan hari ini. Kenapa? Ini bekal bukan hanya 22 tahun, tapi bekal untuk kita kelak hidup untuk selama-lamanya. Terus jadi kalau kita ini Pak malas di dalam beribadah, malas di dalam berzikir, ketahuilah bahwa setan yang terkutuk itu sudah menyelipkan penyakit yang terpendam di dalam diri kita. Apa yang terpendam itu? Wa hubbul mali wal jahi, ialah cinta harta dan kedudukan. Artinya apa? Bukan berarti kemudian cinta harta dan kedudukan ini disuruh hindari diri kita, disuruh jadi miskin. Jangan. Bukan disuruh untuk jadi miskin, disuruh oleh syariat kita kaya, tapi mencari kekayaan itu niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Sering saya sampaikan di awal-awal itu, kita ini jangan jadi orang yang bodoh yang hanya bahagia karena bertambahnya pundi-pundi kekayaan. Tapi berbahagialah karena dua hal. Yang pertama adalah karena bertambahnya ilmu yang bermanfaat. Yang kedua karena amal yang soleh. Karena kita bisa beramal yang soleh. Kenapa? Karena dua perkara itu yang akan bawa kita sampai ke dalam yang lahat. Karena dua perkara itu yang kemudian akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Kekayaan itu boleh kita berbahagia bukan karena kayanya, tapi karena dengan adanya harta kita bisa beramal soleh. Contoh air nih Pak, yang dengan minum hari ini itu tidak datang sendiri. Ada mungkin donatur yang kemudian naruh kencrengan apa, atau ada yang mengasih karpet ini, tidak datang sendiri. Itu dikarenakan ada kelebihan dari jemaah yang kemudian membeli ini. Yang kekayaan itu patut kita senangi karena ada potensi amal soleh. Makanya ketika kita itu bekerja, mencari, menambahkan pundi-pundi kekayaan di dalam diri kita, patut niatkan karena Allah. Ya Allah, kalau saya kaya, saya bisa memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar. Saya bisa memberikan manfaat dari harta saya ini untuk Masjid Darussalam.
Ketika Allah berikan itu, insya Allah Pak, hati kita itu karena niat awalnya untuk kebaikan, beramal soleh, ada kelebihan daripada harta kita berikan kepada yang berhak, maka insya Allah berkah dalam hidup kita. Tapi kalau kita ini setelah ada harta niat sudah baik, tapi kadang memang Pak, sifat manusia niat awal malah sampai nadar kadang Pak. Saya kalau proyek ini goal dan sebagainya, saya bernadar A B C D. Tapi setelah bernadar A B C D, kok sayang ya dikeluarkan. Kok eman-eman ya kalau dikeluarkan, toh sekarang setelah ada kok susah ya. Itu jaga Pak, jangan-jangan itu nanti istidraj, nikmat yang kemudian siksa yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kalau sudah niatnya baik, apalagi sudah punya komitmen untuk jauh diwajib, untuk jadi nada, cepat serahkanlah. Takut nanti ditambah nikmatnya oleh Allah bukan nikmat, tapi adalah istidraj yang kemudian itu akan menyakitkan di dunia nanti sebelum dia wafat, dan siksa menjadi siksa nanti kelak di akhirat. Na'udzubillah. Wa ifaiyaka. Maka tadi kalau kita suka nunda-nunda, maka ketahuilah kata Imam Ghazali bahwa itu termasuk cinta harta dan cinta kedudukan. Bukan disuruh lepas RT-nya Pak. Wah, saya takut cinta dunia dan kedudukan, ntar saya mengundurkan diri dari RT. Enggak, bukan disuruh untuk tidak jadi RT atau tidak jadi RW atau tidak jadi lurah dan semacamnya. Gunakan kesempatan itu untuk bisa menolong orang-orang yang jadi RT. Silahkan tolong orang yang membutuhkan. Orang belum datang ke rumah panjenengan karena kelihatan butuh, langsung datangin Pak. Kenapa? Dengan tangan tinta yang ada di dalam diri panjenengan itu akan menjadi amal yang soleh. Silakan kejar kedudukan itu, tapi niatkan yang baik. Niat karena memang dengan kedudukan, dengan tangan-tangan kekuasaan ini Pak, kita bisa lebih luas dalam memberikan manfaat. Ya RT yang minimal bisa memberikan manfaat untuk 80 kakak. Yang RW bisa memberikan manfaat ya kepada 12 RT. Lurah, bisa dihitung jenengan, saya belum sensus itu. Lanjut. Fa'iyyaka an taghtarra bihi. Maka hendaklah engkau, maka hati-hatilah, hindarilah engkau an taghtarra bihi, untuk tertipu engkau dengan setan itu. Fatakuna tuhkatan lahu, engkau ini akan ditertawakan oleh setan. Fayuhlikuka wa yaskharu minka, dan engkau ini akan dibinasakan oleh setan, dan setan itu akan mengejek kepada engkau. Jadi ketika kita ini Pak malas untuk beramal soleh, malas untuk wirid, malas untuk zikir, setan ini tertawa Pak kepada kita. Setan ini senang kepada kita. Narihan sudah ada? Udah kemarin. Lanjut Pak. Selawat lanjut. Yang baca, yang nggak baca lanjut di rumah baca. Minimal menyibukkan amal-amal kebaikan itu. Syiar-syiar seperti itu lanjut. Karena ketika kita tidak suka wirid, berat sekali untuk wirid, setan itu ketawa. Karena wirid itu kan ketika banyak wirid, banyak ingat kepada Allah, hati ini kan tidak mati Pak. Ketika mati ini tidak mati, maka nasihat-nasihat datang dari siapapun itu akan kita gampang terima. Orang itu Pak, kelihatan karakternya itu ketika disanggah pendapatnya itu. Apakah dia mengevaluasi tentang pemikirannya, atau malah berusaha untuk tetap mempertahankan itu untuk membenarkan dirinya.
mencari kebenaran terus menerus ditutupin. Padahal dia kadang sadar bahwa itu salah, tapi tetap saja mempertahankan diri. Maka yang paling baik adalah mengevaluasi, kemudian memperbaiki dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan nasihat-nasihat atau yang telah mengevaluasi. Ya kita ini manusia yang dhaif, bukan manusia yang sempurna. Kecuali memang harus yang sudah kita punya ibarat, yang punya kita taklid yang baik kepada ulama, itu harus kita pertahankan, Pak. Kita punya pendapat, kemudian ada yang menasihati untuk pendapat itu jangan dipakai, padahal sudah jelas ibarahnya, sudah jelas pendapatnya. Kemudian kita mengikutinya kepada sesuatu yang belum tentu. Kita evaluasi saja dulu. Kalau sudah jelas pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis dan ijma ulama, perkuat Pak alasan-alasannya kenapa kita mengamalkan itu, kenapa kita berpegang kepada itu. Tapi ya perlu kita evaluasi. Jangan-jangan mungkin ilmu kita yang belum nyampe dan sebagainya. Terus, fa in jarrabta nafsaka mudatan fil awradi, maka jika panjenengan mencoba kepada diri panjenengan mudatan fil awradi, waktu singkat di dalam wirid wal ibadati dan di dalam ibadah, fakanat la tustaskiluha katlan, kemudian tidak mendapati diri panjenengan ini tidak merasa berat sama sekali, anha daripada wirid dan ibadah tadi. Setelah panjenengan nyoba, kok senang ibadah, kok senang wirid, tidak ada rasa berat sama sekali. Lakin dhaharat raubatuka fi tahsilil ilmin nafi, akan tetapi tampak semangat di dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Walam turid bihi illa wajh Allah, dan tidak bermaksud panjenengan di dalam mencari ilmu itu kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa daral akhirata, dan rumah akhirat. Fadzalika, maka ketika panjenengan tadi itu mendapati panjenengan setelah mencoba kitab yang panjenengan pegang itu, wiridnya senang, ibadahnya senang, kemudian tampak di dalam diri panjenengan mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk akhirat, fadzalika afdalu min nawafilil ibadati ma sahatil niyat. Maka di dalam mencari ilmu tadi jelas-jelas ini lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Jadi sekarang ini Pak, seandainya sampai nanti jam 8, ini lebih utama daripada sholat sunnah. Tapi harus benar niatnya. Harus benar niatnya karena Allah Subhanahu. Walakin sya'na fi sihhatin niyati, harus betul-betul persoalannya itu harus benar di dalam niatnya. Fa illam tasihha, kalau niatnya tidak benar Pak, fa ma'dinu ghururil juhali, maka itu adalah sumber tertipunya orang-orang yang bodoh. Wa mazallatu iqdamir rijali, dan juga tergelincirnya orang-orang atau tergelincirnya tokoh-tokoh. Kita lihat tokoh-tokoh agama, kalau ada yang tergelincir, bisa berpotensi awal-awal di dalam mencari ilmu, di dalam mencari mendekatkan diri kepada Allah pada saat itu, di dalam pesantren dan sebagainya, karena ada niat yang tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang berpotensi karena mencari kedudukan, ada yang berpotensi karena ingin mendekatkan diri kepada kepemerintahan. Ini ya adalah awal-awal disebut dengan ulama su. Bagaimana ketika dia mendekatkan diri kepada pemerintahan, yang kemudian dia hanya ingin bagaimana mendapatkan pundi-pundi kekayaan dari jabatan itu, maka itu adalah tanda-tanda daripada ulama su sebagaimana yang kita sampaikan pertemuan sebelumnya.
Maka jangan heran ketika ulama-ulama itu, ulama maksudnya, mereka menyalahi di dalam agama mereka. Karena memang di dalam mencari ilmunya ada orang-orang itu niatnya bukan karena Allah. Tapi memang betul bahwa orang yang berilmu mesti oleh Allah angkat derajatnya. Tapi juga reputasi itu akan melekat kepada dia. Kalau dia di dalam mencari ilmu, Allah tetap angkat derajatnya, ditinggikan oleh Allah. Tapi reputasi ini yang akan juga berperan, Pak. Ada reputasi baik dan ada reputasi ala dzikrik. Reputasi akan melekat kepada siapapun yang berilmu. Ditinggikan oleh Allah derajatnya. Tetap akan dipandang orang yang berilmu itu. Tapi status ini yang ada di dalam diri kita, kalau kita buruk maka akan terkenal buruknya, kalau baik terkenal baiknya. Reputasi. Jadi akan terus berjalan ini, Pak. Derajat reputasi itu akan terus meningkat karena orang memiliki potensi ilmu. Tapi reputasi baik atau tidak ini tergantung pengamalan sehari-hari. Niat karena Allah apa tidak di dalam mencari ilmu. Maka ya banyak orang-orang yang tergelincir walaupun mereka banyak paham tentang agama. Panjenengan punya ilmu apapun, Pak, yang matematika, yang bahasa Inggris, tapi punya ilmu itu tetap oleh Allah akan ditinggikan derajatnya. Akan ditinggikan, di perusahaannya pun akan oleh Allah tinggikan. Terutama tentang agama. Kalau panjenengan paham agama, pasti sama PRT-nya kalau pas tahlilan pasti disuruh tahlil, Pak. Pas Yasin disuruh baca ya Yasin. Kenapa? Karena ada ilmu di situ. Tapi jangan sampai lupa, ilmu itu juga akan berbarengan dengan reputasi. Reputasi juga akan meningkat beriringan dengan ilmu itu. Ketika panjenengan punya ilmu, panjenengan tidak bisa ngamalkan terhadap ilmunya, maka reputasi buruk yang akan kita dapatkan. Ya, contoh saya, Pak, sumpamanya naik motor pas lampu merah, lihat kanan kiri kok nggak ada orang, nggak 14 lah. Oh, padahal ternyata ada bapak-bapak belum. Ustaz ini melanggar ini. Ini reputasi. Maka kalau dibilang jadi ustaz enak, nggak enak. Pasti lihat kanan kiri ada orang apa enggak. Mau renang saja nggak bisa di sini nih, Pak. Takut kita senang namanya anak pesantren, Pak, dulu kalau renang itu loncat-loncatan. Ustaz suka loncat-loncatan juga. Ada batas yang keterbatasan kita ini karena sudah dilirik oleh orang-orang. Apakah kita takut kepada manusia? Tidak. Kita hanya menjaga ilmu itu. Yang kemudian orang kadang tidak paham. Padahal kita renang biasa saja tidak ada masalah. Tapi orang itu kadang memandang berbeda kepada kita. Maka itu yang kemudian kita jaga. Kita pelihara, takut ada pemikiran yang tidak baik yang kemudian mengaitkan tentang agama. Walaupun kenyataannya di dalam agama tidak pernah mempermasalahkan sama sekali. Ya cukuplah karena tidak dipermasalahkan, tutuplah. Dan kita akan masuk nanti itu kepada keadaan yang kedua dan ketiga dan keempat di pertemuan minggu pertama. Semoga berkah selalu, Pak. Insyaallah pesan guru saya dulu waktu guru kami belajar, nambahnya ilmu itu tidak rugi. Tahu itu tidak rugi, yang rugi itu yang tidak tahu. Kalau hanya bertambah ilmu, panjenengan tidak pernah rugi, Pak. Malah panjenengan itu akan bersyukur nanti setelah di akhirat nanti. Di mana orang-orang hari ini mereka mungkin menikmati dengan ladzatud naum, nikmatnya tidur dan sebagainya, nikmatnya istirahat. Panjenengan mungkin ada yang jam 1, jam 2 semalam nggak tidur, mungkin ronda. Tapi luar biasa, Pak. Hari ini panjenengan bisa hadir ke sini, itu tidak akan pernah sia-sia. Mungkin yang tidur itu, ya Allah dulu kenapa saya tidak ngaji seperti mereka, seperti Pak RT itu. Irji'uni, kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Apa kata Allah? Kalla, tidak. La'alli a'malu salih, ana amal salih, agar aku ini